Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya, Advokat Sundi Saputra. Saya doakan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan serta panjang umur, dan dimudahkan segala aktivitas baik yang di luar rumah maupun aktivitas kerja di rumahnya. Banyak kita temui di media sosial terjadi laporan ataupun berita-berita terkait dengan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik sendiri untuk yang kaitannya dengan media sosial itu sudah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang tersebut adalah pembaharuan atau perubahan dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang tahun 2008 tentang ITE. Kita sering membaca atau melihat berita bahwa banyak sekali masalah yang timbul karena mungkin ketidaktahuan seseorang, atau mungkin bisa jadi bahkan disengaja, di mana hal tersebut ternyata berdampak adanya sanksi atau hukuman ataupun pidana terkait dengan pencemaran nama baik. Itu sanksinya diatur di dalam pasal 45 ayat 3. Saya bacakan kawan-kawan, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Jadi kawan-kawan, terkait pencemaran nama baik ini yang hubungannya dengan media sosial atau online lah istilahnya seperti itu sanksinya tadi sudah saya sebutkan bahwa memang ada sanksi pidananya, yaitu 4 tahun penjara maupun dendanya adalah 750 juta rupiah. Selain itu, selain pidana, ternyata ada sanksi lain lagi. Apa sanksinya? Jadi untuk yang merasa dirugikan, khususnya badan hukum, itu dapat menggugat pihak yang mencemarkan nama baik tersebut. Gugatnya ke pengadilan negeri melalui gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH. Jadi untuk PMH sendiri diatur di dalam pasal 1372 atau 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi di situ nanti pihak yang merasa dirugikan bisa menggugat secara perdata melalui gugatan PMH ditujukan kepada pengadilan negeri setempat. Apa yang dirugikan itu nanti didalilkan di sana, dimintakan untuk ganti ruginya. Jadi memang untuk pencemaran nama baik, khususnya di medsos, ini memang belakangan memang mengkhawatirkan. Jadi kita memang harus lebih bijaksana dalam mengunggah sesuatu, berita yang belum jelas kebenarannya. Apalagi kalau yang mengunggah itu memang sudah sengaja untuk mencemarkan nama baik pihak lain. Ini udah
memang tidak bisa ditolerir lagi. Karena hal-hal yang banyak terjadi tidak disengaja pun karena pihak yang dirugikan ini melaporkan ke pihak berwajib, ini bisa diproses. Baik nanti laporannya diterima atau ada perbaikan dan sebagainya, itu urusan belakangan. Yang penting adalah diproses dulu, diberikan bukti permulaan yang cukup kepada pihak penyidik atau kepolisian. Nanti setelah itu akan ditelusuri. Banyak kasus-kasus yang awalnya mungkin hanya semacam curhat dan sebagainya di media sosial, Facebook dan sebagainya, berujung sanksi pidana. Mungkin kita dulu pernah mendengar atau melihat atau membaca berita adanya pidana terkait kasus yang berhubungan dengan Undang-Undang ITE ini, yang dulu ada pasien salah satu rumah sakit ya, atau keluarganya, jadi curhat lah istilahnya di media sosial atau media online. Ternyata rumah sakit tersebut tidak terima dengan apa yang diberitakan, dan dari pihak rumah sakit itu bisa menuntut. Namun pada akhirnya memang tidak berujung pada si pembuat atau si orang yang melakukan curhat atau menulis di berita online itu akhirnya tidak dipidana juga, jadi tidak dipenjara. Cuma memang ini memberikan referensi kepada kita bahwa memang banyak sekali kasus-kasus yang ada potensi untuk terjadinya pemidanaan, yaitu khususnya kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE tadi. Salah satunya adalah pencemaran nama baik, sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 tadi, yang sanksinya terdapat dalam pasal 45. Jadi kedepannya saya berharap kita semua lebih mawas diri lah istilahnya, seperti itu ya. Jadi lebih bijaksana dalam menyikapi suatu berita yang belum tentu tentang kebenarannya. Kita cross check dulu, benar nggak seperti itu. Jadi jangan kita langsung upload ke media sosial dan sebagainya. Apalagi kita yang sengaja untuk menjelekkan atau mencemarkan nama baik pihak lain, itu sangat fatal lah sanksinya. Untuk pencemaran nama baik ini sendiri yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, sebenarnya adalah leg spesialis daripada aturan terkait pencemaran nama baik dalam KUHP, di mana aturannya terdapat dalam pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi seiring berjalannya waktu, KUHP tidak mencakup lagi terkait hal-hal yang terjadi di masa yang sekarang ini, maka aturan-aturan terkait pencemaran nama baik itu kemudian diimplementasikan ke dalam Undang-Undang ITE, yang terbaru adalah Undang-Undang tahun 2016 tadi yang saya sebutkan. Demikian kawan-kawan yang dapat saya informasikan. Semoga kita lebih bijaksana dalam mengupload segala berita, baik yang memang sudah terbukti kebenarannya ataupun yang masih simpang siur, agar kita lebih memperhatikan. Baik, terima kasih kawan-kawan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.